Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita duduk bersama di rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk tentunya mengkaji firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang faidah atau mendulang faidah dari kisah Ghazwati Uhud atau perang Uhud. Siapa yang tahu kapan terjadinya perang Uhud? Kapan terjadinya perang Uhud? Hari apa, bulan apa, dan tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Hari apa, bulan berapa, bulan apa, dan tahun berapa? Ya, kalau tahunnya jelas, tahun 3 Hijriah. Harinya? Kira-kira hari apa? Hari Sabtu. Bulan apa? Usume wong nikahan, bulan apa? Syawal ya. Ya, kita harus tahu dulu sehingga kita membahas sesuatu ya biar tahu detailnya dulu. Ya. Kisah ini atau perang ini terjadi pada hari Sabtu. Ya. Kemudian weekend, kalau di sana itu hari Sabtu itu termasuk masih weekend. Ya, karena kalau di Arab Saudi itu kan liburnya Sabtu Ahad. Ya. Jadi kalau mulai hari pertama di Arab Saudi itu hari Ahad. Makanya Ahad itu kan artinya satu. Berarti kan mulai hari pertama satu. Lalu kemudian bulan Syawal. Berarti kan setelah melaksanakan puasa Ramadan. Lalu tahun ini ya, yaitu tahun ketiga Hijriah. Berarti perang ini kan tidak terjadi tiba-tiba. Berarti kan ada kejadian sebelumnya. Oleh karenanya, di antara yang harus kita pahami bahwasanya perang Uhud itu adalah misi balas dendam. Berarti kan kalau balas dendam ada kejadian sebelumnya. Kira-kira kejadian apa? Perang Badar pada tahun sebelumnya, tahun kedua, bulan Ramadan. Berarti kan setahun lebih 1 bulan. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Sedangkan perang Uhud tahun ketiga, bulan Syawal. Berarti kan 1 tahun 1 bulan. Ya. Jadi perang ini adalah misi balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy setelah mereka menelan kekalahan yang sangat pahit yang mereka alami di peristiwa perang Badar. Dan subhanallah, kekalahan mereka orang-orang kafir bukan hanya meruntuhkan kekuatan fisik mereka, akan tetapi juga menghantam harga diri mereka. Karena kan mereka orang-orang kafir itu suka bangga-banggaan. Ya, yang selama ini mereka junjung tinggi bahwasanya mereka itu adalah bangsa yang kuat, tak terkalahkan. Ya. Bayangkan 1000 orang lawan 313 orang. Kalah. Itu kan mental sekali. Selain kekalahan dari segi banyaknya mereka yang
mati dalam kondisi kafir, ya, juga mental mereka kena. Oleh karenanya ketika itu di kota Mekah, suasana berduka yang begitu mendalam, bercampur amarah yang menyelimuti para pemuka Quraisy. Bagaimana tidak, yang meninggal dunia di perang Badar itu bukan orang-orang biasa bagi orang-orang kafir Quraisy, melainkan yang meninggal dunia adalah tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh sentral mereka. Ya. Berikut ini beberapa tokoh yang antum harus tahu yang mati saat perang Badar. Di antaranya tokoh yang paling sentral mereka adalah satu apa? Siapa? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal dilumpuhkan oleh kedua pemuda yang bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawwid bin Haris hingga sekarat. Bayangkan, dihinakan Abu Jahal yang simbol kekuatan, dilumpuhkan hingga sekarat oleh dua pemuda. Ya. Usia saat belia bisa melumpuhkan seorang tokoh besarnya kafir Quraisy. Lalu kemudian dipenggal kepalanya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini punya kebanggaan. Ya. Saya pernah menggal kepalanya Abu Jahal. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tokoh sentral yang meninggal dunia adalah Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini dibunuh oleh paman Nabi yang mulia yang dijuluki dengan Asadullah. Siapa itu? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh. Makanya nanti di perang Uhud ada hubungannya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga yang meninggal dunia yaitu Syaibah bin Rabi'ah. Kan sama tuh. Berarti kan ini saudara, kakak adik. Syaibah bin Rabi'ah. Dia ini dibunuh oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian yang keempat yang meninggal dunia yaitu Al-Walid bin Utbah. Ya, Al-Walid bin Utbah dibunuh. Ya. Awalnya Al-Walid bin Utbah ini duel dengan Ubaidah bin Al-Haris. Lalu keduanya sama-sama terluka. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Ya, keduanya saling membunuh Al-Walid bin Al-Utbah. Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini tuannya siapa? Tuannya Bilal. Ya. Kira-kira yang bunuh Umayyah bin Khalaf siapa? Ya, Bilal. Bilal sampai mengatakan ketika perang Badar, la najautu in naja Umayyah. Aku selamat atau Umayyah? Karena Umayyah ini sempat dilindungi oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Karena Umayyah bin Khalaf sama Abdurrahman bin Auf itu ini qarib, teman. Sehingga Umayyah bin Khalaf itu, tolonglah aku kasih perlindungan. Makanya Bilal bin Rabah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, pilih aku atau dia? Antara aku yang mati atau dia? Karena saking pahitnya perasaan yang dirasakan oleh Bilal ketika di kota Mekah, dia diseret oleh Umayyah bin Khalaf di tengah padang pasir yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bilal ketika perang Badar itu menyala dia. Ya, dihabisi Umayyah bin Khalaf. Lalu kemudian yang lainnya masih banyak. Dan menariknya, semua orang yang meninggal di perang Badar yang saya sebutkan tadi, ini adalah orang-orang yang didoakan binasa oleh Rasulullah SAW. Orang-orang ini adalah orang-orang yang permusuhan terhadap Islam begitu besar sekali. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Mereka meletakkan kotoran onta di punggung Rasulullah SAW. Mereka memperolok Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ketika Rasulullah sudah mengangkat tangan dan mendoakan mereka, itu berarti mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah juga binasakan. Wal Walid bin Utbah. Begitu juga Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf disebut nih. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menjadi saksi mata. Dan beliau termasuk yang membunuh Abu Jahal. Beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, laqad ra'aituhum sur'a yauma Badr." Demi Allah, sungguh aku telah melihat mereka semua mati tergeletak di perang Badar yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa suhibu ilal qalib, lalu mereka diseret ke dalam sumur qalibil Badar, di dalam sumur Badar. Ya, kalau sekarang posisinya itu, kalau kita berziarah ke Badar, ada Masjid Al-Aris itu di belakangnya. Ya, itu katanya menimbulkan bau. Ya, saya belum mencium baunya ya. Saya pernah ke sana, cuma nggak mencium baunya. Karena sebagian orang ada bau yang tidak sedap dari sumur itu. Ya, bangkai-bangkai orang-orang ini. Ya. Subhanallah, lihat. Makanya para pemimpin Quraisy ya berkumpul merancang strategi untuk mengembalikan kehormatan yang menurut mereka telah ternoda, direnggut oleh kaum muslimin yang jumlahnya waktu itu sangat sedikit sekali di perang Badar. Ya. Secara matematika tidak mungkin umat Islam menang, itu tidak mungkin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menang, ya menang. Ya. Nah, mereka tidak ingin kekalahan itu menjadi akhir. Akhirnya mereka ya merancang untuk balas dendam. Dan ini dibuktikan oleh pengakuan, misi balas dendam ini dibuktikan oleh pengakuan Wahsy. Ya. Wahsy ini ya yang nanti pada akhirnya masuk Islam gitu ya. Dia adalah seorang budak dari Jubair bin Mut'im. Ya. Nah, pamannya terbunuh di perang Badar. Pamannya Jubair bin Mut'im ini terbunuh di perang Badar yang bernama Tu'aimah bin Adi. Ya. Yang membunuh adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya yang diincar sama Wahsy nanti siapa? Hamzah. Dan anehnya lagi, Wahsy ini tidak ikut perang. Tidak ikut perang. Jadi Wahsy itu duduk tok santai. Kayak pengamat bola gitu. Kayak pelatih kalau lagi melatih. Sendakep gitu. Kalau Hamzah lagi lengah wis tak tembak, tak tombak. Ya. Tak habisin, kata Wahsy begitu. Itu kan kalau dalam peperangan itu tidak gentleman namanya. Ya, aib itu. Ya. Lalu kemudian Wahsy ini hanya pengen cita-citanya satu aja. Seorang budak itu, Pak, cita-citanya cuma satu. Apa cita-citanya? Bebas. Enggak ada ceritanya budak pengen kaya, itu enggak ada. Apa gunanya kalau kaya kalau dia budak? Enggak ada gunanya, karena kalau dia kaya dan dia budak, milik siapa kekayaannya? Ya, jelas milik tuannya. Dia enggak ada apa-apa. Makanya dia itu di antara cita-cita terbesar seorang budak ya bebas. Ya. Nah, dia dijanjikan bebas kalau dia berhasil membunuh Hamzah sebagai misi balas dendam karena pamannya terbunuh dan dibunuh oleh Hamzah. Nah, begitu juga dengan Hindun. Hindun ini siapa Hindun ini? Istrinya Abu Sufyan. Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah. Lalu kemudian juga menyimpan dendam yang begitu mendalam pasca perang Badar. Bagaimana tidak? Yang meninggal ini siapanya Hindun? Ayahnya Hindun. Ya. Pamannya. Siapa tadi? Walid bin Utbah. Ya. Lalu kemudian saudaranya Syaibah. Ya. Bapaknya Utbah bin Rabi'ah. Ya.
Oleh karenanya ia ikut serta bersama suaminya Abu Sufyan untuk membalaskan kekalahan keluarganya. Jadi mereka itu berangkat dari kota Mekah menuju ke kota Madinah itu dalam kondisi yang menyala, dalam kondisi panas, ya, awas gitu loh, ya. Nah, hal ini juga dibuktikan ketika kaum muslimin mengalami kondisi yang mencekam. Maka Abu Sufyan ingin mempermalukan kaum muslimin. Ya, ini ketika perang Badar, kondisi mencekam waktu itu ya. Di pertengahan perang Uhud ini, Abu Sufyan mengatakan demikian. Yaumun biyaumi badrin. Hari ini adalah hari pembalasan perang Badar. Abu Sufyan bilang begitu dengan jelas dan terang. Wal harbu sijalun. Hasil peperangan akan silih berganti. Ya kadang menang, ya kadang kalah. Abu Sufyan ngaku. Watajiduna muslatan. Kalian akan menemukan mutilasi pada mayat sahabat kalian. Dan beberapa sahabat diketahui mayatnya dimutilasi. Dan mutilasi di dalam peperangan itu aib. Tidak dibenarkan. Akan tapi lihat Abu Sufyan mengatakan walam amur biha walam tasukni. Aku tidak memerintahkan itu karena itu buruk. Tapi aku juga tidak benci. Artinya aku senang-senang aja, setuju-setuju aja. Tapi itu bukan perintahku loh. Tapi aku senang karena yang meninggal adalah musuh. Ya. Oleh karenanya ini yang harus kita pahami bahwasanya perang Uhud adalah misi balas dendam orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian setelah mendengar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy berkumpul ingin menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin di kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau bermusyawarah. Beliau tidak memutuskan keputusan sendiri. Inilah pemimpin. Ya, ketika musyawarah menjadi panduan, ya, beliau tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Oleh karenanya Allah mengatakan wasyawirhum fil amri. Kira-kira perang itu masalah kecil atau besar? Oh, masalah besar, hidup dan mati. Ya, nyawa loh, kehormatan. Kalimat la ilaha illallah itu yang dipertahankan. Ya, berarti kan bukan sesuatu yang kecil. Makanya kita kalau ada hal-hal yang besar itu kita musyawarahkan. Ya. Dan ini bagian dari perintah Allah dalam surat Ali Imran 159 wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermusyawarahlah kalian terhadap perkara-perkara, terutama perkara yang besar. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad hasil musyawarah itu, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kemudian Rasulullah ketika itu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi, bertukar pendapat. Ya, ini sifat pemimpin. Tidak otoriter. Memang ada saatnya pemimpin itu otoriter, ada saatnya, tapi tidak di semua kondisi. Mungkin kondisi-kondisi tertentu, tapi di banyak kondisi harus mau bertukar pendapat, harus berdiskusi sehingga apa? Bisa mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Sehingga strateginya matang, tepat. Ya. Di dalam majelis itu lihat, setiap suara didengar. Setiap pendapat dihargai. Para sahabat dengan penuh semangat menyampaikan pandangan mereka. Tentunya para sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman atau jam terbang yang begitu luar biasa. Ya, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah tua. Nah, ketika itu di antara topik pembahasan dalam musyawarah itu di antaranya adalah tempat berperang. Di mana kita berperang? Apakah di dalam kota Madinah? Kota Madinah yang sekarang itu adalah Masjid Nabawi yang sekarang. Itu kota Madinah. Ya, kalau antum ke Madinah, kan Masjid Nabawi itu sekarang sudah ada pagernya. Itu kota Madinah zaman dulu. Ya. Itu kota Madinah namanya. Nah, tempat berperang di kota Madinah, di dalamnya atau di luar? Di luar kota Madinah. Itu topik yang pertama. Kemudian yang kedua, jika harus keluar kota, yaitu tidak di dalam kota Madinah, di manakah tempatnya? Ya. Nah, kemudian
topik yang berikutnya, siapakah yang memilih tempat? Kamikah atau musuh? Yaitu orang-orang kafir. Ya, nah, itulah diantara topik pembahasan dalam musyawarah. Makanya kalau dalam musyawarah itu harus jelas apa yang dibahas, sehingga hasilnya juga jelas. Kadang musyawarah gak jelas apa yang mau dimusyawarahkan, sehingga muter-muter, debat kusir. Akhirnya apa? Keluar dari majelis, dari musyawarah, nggak ada hasilnya. Ayo, sih. Misalnya panitia kurban, nih mau musyawarah, harus jelas. Lah kalau misalnya panitia kurban, lah kurban ini gak ono. Apa yang mau dimusyawarahkan? Kan harus jelas. Nanti bagaimana pembagiannya, kemudian beberapa topik lah harus jelas. Sehingga ketika terjadi diskusi, notulen mencatat, itulah nanti yang akan dibacakan, kemudian diputuskan. Ini begini, jadi hasil akhir. Nah, lalu kemudian, sebelum topik ini melebar, Rasulullah menyampaikan mimpinya. Jadi semalam itu beliau mimpi. Rasulullah mengatakan, "Inni qad ra'aitu." Aku semalam bermimpi. Wallahi khairan. Ya mimpinya baik. Ra'aitu baqaran tutbah. Aku melihat ada seekor sapi disembelih. Wa ra'aitu fi dubabi sayfi Salman. Aku melihat di ujung pedangku retak. Mimpinya ya, mimpi Rasulullah. Kemudian wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinatin. Aku melihat diriku memasukkan tanganku di dalam baju perang yang kuat. Ya, ini ada tafsirnya masing-masing. Di antara tafsirnya yang pertama, sapi yang disembelih. Dan yang mentafsirkan beliau sendiri. Ya, bukan orang lain. Yaitu beliau menafsirkan bahwasanya akan ada beberapa sahabat yang terbunuh. Ya, tapi ini bukan hukum qat'i ya, yang harus diikuti, tidak. Beliau hanya menyampaikan ini loh, ya tafsirannya. Ya, tapi ini nggak harus diikuti. Ya, boleh ada pendapat lain, silahkan. Ya. Lalu kemudian yang kedua retak pada ujung pedangnya. Beliau mentafsirkan bahwasanya akan ada dari kalangan kerabat ahli bait yang terbunuh. Dan kita akan lihat apakah mimpinya terbukti atau tidak. Lalu kemudian yang ketiga, tangan beliau masuk ke dalam baju perang yang kuat. Artinya apa? Beliau menafsirkannya dengan kota Madinah. Artinya beliau mengusulkan bahwasanya perang dilakukan di dalam kota saja. Ini usulan beliau yang pertama. Sebelum sahabat yang lain memberikan usulan, beliau dulu. Ya, ayo silakan yang lain sekarang. Saya mengusulkan perangnya di dalam kota. Lalu gimana caranya? Ya udah nanti kita panai aja dari jendela-jendela rumah kita. Jadi kita nggak usah capek-capek keluar. Ya, akan tetapi lihat. Nah, mimpi ini hanya pendapat beliau sebagai usulan. Ya, di dalam musyawarah, bukan putusan akhir ya, bukan. Makanya disampaikan di awal. Nah, lalu kemudian ya, kebanyakan kaum muslimin memiliki pandangan yang berbeda. Terlebih lagi mereka yang tidak sempat ikut perang Badar. Ya, kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, kita itu udah ketinggalan perang Badar. Kita juga pengen berdarah-darah di perang Uhud. Jadi kalau para sahabat dulu itu, perang itu justru yang ditunggu. Karena ada kesempatan apa? Syahadat. Jihad fisabilillah, amalan tertinggi. Ya, kalau kita kan waduh kalau nggak usah jihad mending nggak usah lah daripada ya, mati gitu ya. Enggak, kalau mereka ditunggu-tunggu. Ya, mereka sangat berharap bisa memerangi kaum musyrikin di luar kota Madinah. Dan sekelompok kaum Ansar mengatakan, "Ya Nabi Allah, inna nakrahu an naqtula fi turukil Madinah." Wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, kami tidak suka berperang di jalan-jalan kota Madinah, tidak suka kami. Waqad kunna namtani'u fil ghazwi fil jahiliyah. Ya, semasa jahiliyah dahulu kami tidak suka berperang dengan cara demikian. Ini enggak gentleman cara kayak gini. Artinya apa? Main kandang. Masa kita enggak keluar? Kita sembunyi di rumah, kita panahi rumah-rumah, kita panahi mereka dari rumah-rumah kami. Itu enggak gentleman.
Ya, fabil islami ahaqqu an namtani'a fi. Itu zaman jahiliyah ya. Makanya sekarang Islam harusnya lebih, jangan kayak gitu dong. Ayo keluar. Lebih gentleman. Islam kan mengajarkan keberanian, bukan penakut. Ya. Kemudian fabrus bina ilal qaum. Ya. Maka kami berpendapat kita perang di luar kota Madinah. Ya. Nah, di antara yang paling semangat ya untuk berperang di luar kota Madinah adalah pamannya Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Thalib. Ya, bahkan beliau mengatakan kepada Nabi kala itu, "Walladzi anzala 'alaikal kitab la ut'imu ta'aman hatta ujadiluhum bisayfi kharijal Madinah." Demi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ya, wahai keponakanku gitu ya. Aku tidak akan memakan apapun hingga aku bisa mengayunkan pedang, bisa melibas leher-lehernya kaum musyrikin di luar kota Madinah. Lihat, Hamzah nggak makan sampai bisa menebas leher-lehernya orang musyrikin. Ya. Nah, dan ini pendapat mayoritas para sahabat. Ya, pendapat mayoritas para sahabat memilih berperang di luar kota Madinah. Ya, hanya saja Nabi dan beberapa sedikit kala itu yang berpendapat perangnya di kota Madinah, di dalam kota Madinah. Akhirnya Rasulullah mengikuti pendapat yang banyak dipilih dalam musyawarah tersebut, dan beliau tidak mengambil pendapat pribadinya. Sudah disepakati, akhirnya sepakat. Dari hasil musyawarah tadi disepakati bahwasanya perang dilakukan di luar kota Madinah. Ya. Jadi musyawarah itu bukan formalitas. Kebanyakan sekarang kan musyawarah itu formalitas aja, hasilnya sudah jelas. Jadi bukan didiskusikan di dalam, di luar itu udah ada hasilnya. Jadi hanya menghabiskan anggaran kadang. Ya atau tidak? Iya, hanya menghabiskan anggaran aja. Rapat itu. Ya kadang dipilih di hotel, di villa. Ya. Padahal tidak terlalu penting. Kadang yang dibahas juga bukan masalah-masalah yang penting. Ya. Nah, kalau Nabi dahulu bukan formalitas, memang betul-betul diskusi. Ya. Melainkan proses yang melibatkan kebersamaan dan rasa tanggung jawab kolektif. Ya, bareng-bareng. Ya, dari perbincangan itu lahirlah sebuah keputusan yang akhirnya kemudian disepakati bersama. Dan kemudian keputusan itu dipegang teguh menjadi komitmen bersama. Ya, seluruh kaum muslimin tidak boleh udah setelah itu nggak boleh saling menyalahkan. Nanti apapun hasilnya nggak boleh saling menyalahkan. Nah, kamu sih berpendapat kayak gini, lah kamu sih nggak boleh. Ya, hasil musyawarah udah komitmen bersama, artinya udah sepakat. Nggak boleh saling salah-salahan setelah itu. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelahnya barulah mereka berangkat. Ya. Karena sudah disepakati, akhirnya mereka berangkat menuju ke Medan Uhud. Ya. Nah, setelah itu, ya, mulailah ada yang namanya seleksi keimanan. Ya, seleksi keimanan. Waktu itu yang berangkat bareng-bareng menuju Uhud sekitar 1.000 orang dari kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin melangkah dengan penuh keyakinan. Namun di tengah perjalanan menuju Medan Uhud, yaitu lokasi ya di bawah kaki gunung Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi ujian nyata bagi keimanan. Yaitu sebagian pasukan tiba-tiba mengundurkan diri. Dan itu tidak sedikit loh. Kalau satu nggak ngaruh lah, 2 orang nggak ngaruh. Ya, maksudnya kalau 1.000 yang mundur 2 berarti kan 998, ya masih agak lumayan. Ya. Dan yang melopori adalah seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan jumlah mereka lumayan, 250 orang. Ya, ibaratkan berapa sof itu. Ya. Tiba-tiba berarti kan 1/4. Ya atau tidak? Kan 1.000, 1/4 hilang, tinggal 3/4. Ya.
Kemudian waktu itu Abdullah bin Haram bertemu dengan mereka. Abdullah bin Haram ini seorang sahabat dan nanti mati syahid. Beliau mengatakan, "Ya kaum, wahai sekalian manusia," ketika melihat mereka balik, "Udzakirukumullah, aku ingatkan kalian, alla takhdhulu qaumakum, untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan kaum kalian, yaitu kaum muslimin. Jangan berkhianat. Ya, jangan tinggalkan qaumakum wa nabiyyakum, dan nabi kalian. Indama hadara min aduwihim, saat mereka menghadapi musuh. Jangan malah kabur. Diingatkan waktu itu, bertakwalah kalian kepada Allah." Lalu kemudian Abdullah bin Ubay menjawab, "Kami yakin di sana tidak akan terjadi peperangan." Lihat orang munafik. Ya, aku yakin. Ya, padahal kan akhirnya terjadi. Dia mengatakan dengan yakin bahwasanya tidak akan terjadi peperangan. Jadi peperangannya ditunda. Nah, kalau pendapat dia, ya, jikalau di sana ada peperangan, niscaya kami akan menyertai kalian. Lihat pendusta ini. Kalau emang terjadi, kami akan menyertai kalian. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Haram terus berusaha membujuk mereka, namun mereka selalu menolak. Akhirnya Abdullah bin Haram mendoakan mereka, "Ab'adakumullahu a'da Allah." Semoga Allah semakin menjauhkan kalian dari rahmat Allah, wahai musuh-musuh Allah. Ya, orang-orang munafik jelas mereka adalah musuh-musuh Allah. Fasayughniyullah ankum nabiyyahu. Allah akan mencukupkan nabinya daripada kalian. Ya, Allah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Allah tidak butuh kalian. Ya, akhirnya turun firman Allah, "Waliya'lamal ladzina nafaqu." Ya, perang Uhud, menjelang perang Uhud, sebelum perang Uhud sudah terjadi seleksi keimanan. Apa? Agar apa? Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Lihat, hikmah perang Uhud luar biasa. Ya. Jadi menyingkap ketahuan boroknya sebelum perang. Coba kalau pas di tengah perang, orang munafik ini baru ketahuan, kan bahaya, membahayakan kaum muslimin. Alhamdulillah Allah bongkar apa yang ada di dalam hati mereka. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u, kata Allah. Ya. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Lalu mereka mengatakan, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Ya, kalau seandainya beneran ada perang, kami yang akan pertama kali perang, kata orang-orang munafik itu. Dan mereka itu ternyata lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa yang dikatakan di lisan mereka tidak sama dengan keyakinan hati mereka. Itu orang munafik. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih tahu dari apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Surat Ali Imran 167. Ya. Surat Ali Imran ini menceritakan tentang perang Badar dan perang Uhud. Ya, kalau kita hayati, apalagi di akhir-akhir surat itu, ajib surat ini. Lalu kemudian peristiwa ini bukan sekedar berkurangnya jumlah pasukan, tapi menjadi momen seleksi yang jelas antara mereka yang teguh di dalam keimanan dan orang-orang yang diliputi keraguan atau kemunafikan di dalam hatinya. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, ya, bahwasanya di dalam setiap perjuangan akan selalu ada proses penyaringan. Pasti. Siapa yang bertahan istiqomah sampai mati, siapa yang mundur teratur, pasti. Di setiap perjuangan pasti ada proses penyaringan. Ujian akan menampakkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mengikuti arus. Ya, terseleksi. Ya, Allah yang akan menampakkan siapa yang ikhlas berjuang karena Allah dan siapa yang tidak ikhlas berjuang bukan karena Allah. Baik itu karena kedudukan, baik itu karena harta ataupun yang lainnya.
Allah akan tampakkan. Ya. Makanya hati-hati ketika kita berjuang bukan karena Allah, rugi. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu yang sekarang ini, ya. Dalam artian bercampur, ya, sehingga Allah akan memisahkan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak munafik. Jadi nggak mungkin orang iman disatukan dengan orang munafik, nggak mungkin. Pasti harus dipisahkan dulu. Ibaratkan minyak dengan air, nggak mungkin bersatu. Ya, minyak, air, itu loh. Harus jelas. Ya, makanya dengan adanya ujian itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyaring. Lalu kemudian yang berikutnya strategi. Kita masuk pada strategi. Ya, strategi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam perang Uhud menunjukkan kecerdasan militer. Jadi beliau ini kalau mungkin dikasih bintang, kira-kira pantasnya bintang berapa? Paling tinggi di Indonesia bintang berapa? 5 ya, paling tinggi. Siapa yang angkatan? Ada yang angkatan? Pokoknya beliau itu kalau ada yang paling tinggi di sini angka panglima, beliau lebih di atasnya lagi. Cerdas militer. Karena yang ngajari Allah SWT wahyu. Ya. Nah, dan ini juga sekaligus kebijaksanaan dalam beliau memimpin pasukan. Nah, setiap langkah yang beliau ambil bukan kebetulan, bukan. Melainkan hasil perencanaan yang matang dan penuh pertimbangan. Lihat. Ya. Umat Islam memilih, ya, ini Gunung Uhud ya, ini Gunung Uhud. Umat Islam memilih di sini posisi perangnya. Jadi kan dari belakang sudah aman. Nggak mungkin orang kafir nyerang dari belakang. Ya nggak mungkin. Lalu kemudian ada di sini Jabal Rumat. Ini ada Jabal Rumat. Jabal Rumat itu posisinya lebih rendah daripada Jabal Uhud. Tempat para pemanah. Nanti Rasulullah mau menempatkan 50 pemanah di atas ini. Dikomandoi oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan mereka ini. Jadi intinya tidak akan mungkin orang-orang kafir menyerang dari belakang. Dari sisi belakang sudah aman. Ya. Nah, di sini ditempatkan sehingga ketika ada orang yang mau menyerang seperti ini, orang kafir posisinya di sini. Ya, orang kafir itu posisinya di sini. Ketika orang kafir berusaha untuk menyerang, maka dipanahi duluan. Ini kan posisinya lebih atas dan tidak ada posisi yang terbaik selain posisi yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian di antara strategi ya penting dalam pemilihan lokasi itu ya Gunung Uhud ya sebagaimana kita katakan tadi berada di belakang pasukan. Nah, beliau secara efektif melindungi bagian belakang kaum muslimin. Ya, karena kalau kita sudah lengah di depan ya, lalu kemudian mereka menyerang dari belakang ya chaos jadinya. Ya. Lalu kemudian ini agar umat Islam hanya fokus ke depan. Kan kalau belakang nggak aman, otomatis kan fokusnya terbagi. Depan nyerang, waduh nanti belakang kita serang. Sehingga bingung, mau ngadep mana nih? Sana, sini. Ya. Ketika Rasulullah memilih di belakang itu ada gunung, udah berarti kaum muslimin hanya fokus ke depan. Lalu kemudian tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga menempatkan sekelompok pasukan pemanah di sebuah bukit ya, yang sudah kita bahas tadi yaitu Jabal Rumat. Ya, dulu namanya Jabal Ainain, sekarang lebih dikenal dengan Jabal Rumat. Rumat itu jamak dari kata Romi. Romi itu satu pemanah, Rumat banyak pemanah. Ya. Romi orang yang memanah satu.
Ya, kalau rumat banyak orang yang memanah. Nah, posisi ini sangat krusial karena berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pergerakan musuh dari sisi samping atau belakang. Ya. Nah, dengan penguasaan titik yang tinggi, pasukan pemanah memiliki keunggulan. Ya, yaitu dalam jarak pandang dan jangkauan serangan. Ya, menguasai mereka. Nah, yang lebih luar biasanya lagi adalah arahan tegas yang diberikan kepada para pemanah. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk tetap berada di posisi tersebut dalam kondisi apapun. Ya, nah ada 6 pesan, ya Nabi Muhammad kepada pasukan pemanah. Yang pertama, halau pasukan berkuda dengan panah. Ini pesan beliau kepada pasukan pemanah. Setiap ada pasukan berkuda panah, ya biar mereka terjatuh. Kemudian yang kedua, jangan biarkan mereka menyerang kita dari belakang. Artinya apa? Ketika mereka mencoba menyisir dari belakang panah, sehingga tewas mereka. Kemudian yang ketiga, tetaplah di tempatmu, baik kami menang ataupun kalah. Ini, ya, udah nggak usah bergeser, udah di atas aja. Ya. Lalu kemudian yang keempat, jangan sampai kami diserang dari arahmu. Artinya apa? Jangan sampai kami diserang dari arah belakang. Kamu ini alat vital nih, vital. Ketika kamu lengah, habis kami yang di depan. Kemudian yang kelima, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan untuk memberikan perintah selanjutnya. Udah, diem aja. Nggak usah bikin ijtihad sendiri. Udah diem aja. Nanti sampai ada putusan, ada utusan, turun-turun. Kalau nggak ada, berarti hukum asalnya tetap di atas. Ya, meskipun kalian melihat mayat kami disambar oleh burung. Ya, walaupun mayat-mayat itu disambar oleh burung. Dan kemudian yang keenam, meskipun kalian melihat kami telah mengalahkan dan menginjak-injak musuh, tetaplah di posisi kalian hingga aku mengirimkan utusan kepada kalian. Ya, ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini bagian dari strategi ya yang beliau lakukan. Baik, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya sedikit tentang perang Uhud ya.
Nah, ini kita masuk ke dalam inti peperangannya. Jadi perang itu, jangan nanti pikir bahwasanya langsung serbu kayak di film-film, enggak kayak gitu. Ya, perang itu enggak begitu. Perang itu dimulai dengan duel satu lawan satu. Ya, diawali saat itu perang Uhud dengan duel sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, beliau mengatakan Sibak ya, dari kalangan musyrikin dulu nantangin. Ya, namanya Sibak bin Abdul Uzza. Beliau mengatakan, "Hal min mubaris?" Adakah yang mau berduel melawanku, kata dia. Maka keluarlah sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib, ia mengatakan, "Ya Sibak, wahai Sibak, ya bena ummi Anmarin muqatti'atil budur." Ya, jadi Hamzah ini cerdas. Ya. Jadi Sibak itu kan nantang duluan, tapi disulut kemarahannya oleh Hamzah. Yaitu diejek. "Wahai Sibak, engkau adalah anaknya Ummu Anmar. Ibumu itu tukang sunat anak-anak perempuan. Ya, atuhadullah wa rasulah? Apakah engkau hendak menentang Allah atau memusuhi Allah dan Rasulnya?" Ya, dan ini termasuk kecerdasan Hamzah memancing kemarahan karena ibunya diejek. Ya, tukang sunat para wanita. Sehingga mereka kehilangan kendali. Orang kalau marah itu kan biasanya nggak terukur. Ya, karena dia udah diliputi emosi yang awalnya dia itu bisa mengendalikan, karena dia udah tersulut karena ibunya dihina, ya. Maka akhirnya apa? Hanya sekejap saja Hamzah berhasil melibas Sibak hingga mati. Ya, itu satu. Kemudian terdapat duel antara Tolhah bin Abi Tolhah dengan Zubair bin Awam. Ya, dan duel pun dimenangkan oleh Zubair bin Awam. Ia berhasil menduduki onta Tolhah lalu menjatuhkannya. Kemudian ia membunuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Ya, lalu kemudian duel berikutnya majulah Utsman bin Abi Tolhah. Ia maju dengan membawa bendera kaum musyrikin. Ya, jadi bendera kaum musyrikin tetap dipegang. Ya, lalu Hamzah kembali menyambut tantangan tersebut hingga ia berhasil membunuhnya. Ya, lalu duel berikutnya ini sampai 7 kali duel. Lalu duel berikutnya antara Abu Sa'ad dari kalangan musyrikin dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia pun diselesaikan oleh Sa'ad dengan sangat mudah. Nah, ini lawan yang enggak seimbang. Akhirnya menyusul nama-nama berikut, ya, Musafi bin Tolha, Kilab bin Tolha, Al-Jalas bin Tolha. Mereka pun kalah duel dengan tentara kaum muslimin. Nah, keenam orang yang disebutkan di atas berasal dari Bani Abduddar. Ya, Bani Abduddar. Bahkan yang lebih ajibnya lagi, dan mereka semua terbunuh. Ya, yang tadi bin Tolha tadi. Bahkan mereka dari atap rumah yang sama, yaitu keluarganya Abu Tolha. Betapa terpukulnya keluarga Bani Abu Tolha atas kejadian yang menimpa keluarga mereka. Meninggal semua di awal-awal peperangan Uhud. Dan Uhud menjadi malapetaka bagi keluarga mereka. Nah, walaupun demikian, mereka masih mencoba untuk melawan. Maka keluarlah Arta bin Surahbil dari Bani Abduddar untuk berduel. Akhirnya majulah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib untuk melawan dia, dan Ali pun berhasil menuntaskan Arta. Lalu kemudian Suraih bin Khalid, ya, sok jagoan. Ya, dan dia juga tak ingin kalah seperti yang sebelum-sebelumnya. Ia ingin menang. Ya, namun ia justru dipermalukan oleh tentara kaum muslimin yang masih muda yang bernama Utsman. Ya, akhirnya apa? Bukan hanya berhasil membunuh Suraih bin Khalid, ia pun setelahnya juga membunuh Amr bin Abdul Manaf. Ya, dan anak dari Suraihbil bin Hashim. Ya, kemudian Utsman berduel dengan sangat tangguh dan hebat. Total sudah 10 orang dari Bani Abduddar yang tewas. Ya, mereka saling bergantian memegang bendera. Antara satu tewas ganti yang lain, satu tewas. Nah, sebagai bentuk menepati janji kepada Abu Sufyan. Jadi, kenapa sih Bani Abduddar tetap bertahan? Mereka udah pada mati semua loh. Karena mereka menepati janji. Ya, apa janji mereka? Ya, yaitu dulu di perang Badar itu yang menyebabkan kekalahan perang Badar adalah Bani Abduddar. Artinya apa? Mereka yang megang bendera, tapi mereka kalah. Sekarang di perang Uhud tanggung jawab.
Kita harus menang. Keluargamu harus tanggung jawab. Kalau enggak, ganti sekarang. Ya, kalau urusan nasab kalau di Arab di sana itu, nggak mau. Ya, tetap Bani Abdiddar harus bersinar, nggak mau digantikan. Yaitu sang pemegang bendera. Ya, akhirnya ya seorang budak dari Habasah milik Bani Abdiddar bernama Su'ab. Ia mempertahankan bendera kaum musyrikin agar tidak terjatuh. Ya, bahkan sampai kedua tangannya putus walau pada akhirnya ia tewas. Nah, bendera itu akhirnya terjatuh dan demikian tidak ada lagi yang memegang bendera kaum musyrikin karena mereka menganggap bendera itu membawa sial. Ya, dari awal kalah terus, sejak perang Badar, Uhud awalnya kalah terus. Ya, akhirnya barisan orang-orang musyrikin mulai kacau. Ya, dan kaum muslimin saat itu mendominasi. Bahkan sebagian dari musuh melarikan diri kabur, yaitu orang-orang kafir Quraisy, meninggalkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Jadi itu perang Uhud itu begitu ceritanya. Ya. Lalu kemudian akhirnya posisi pemanah tadi udah mulai goyang. Ya, kita singkat cerita. Akhirnya ya berdebat mereka di atas. Udah, mereka musuh udah kacar-kacir, mereka udah kabur, udah kita turun aja. Sedangkan Abdullah bin Zubair, pemimpin pasukan mengatakan jangan, belum ada utusan, belum ada perintah, tetap hukum asal. Enggak, perang udah selesai. Sebagian mereka, subhanallah, akhirnya 40 dari mereka turun, 40 orang. Sisa berapa? 10. Khalid bin Walid mengamati itu. Ya, ini diantara pasukan kaum musyrikin yang cerdas. Waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya apa? Melihat itu terjadi, Khalid bin Walid kesempatan. Cuma 10 orang, lawan saya sendiri mati semua itu. Akhirnya Khalid bin Walid muteri. Mereka udah nggak fokus karena berdebat tadi itu nggak fokus. Akhirnya apa? Khalid bin Walid naik ke atas Jabal Rumat tadi, dibunuhi satu persatu sama Khalid. Abdullah bin Zubair tewas, semua 10 orang itu tewas semua. Akhirnya apa? Kaum musyrikin mendominasi, sedangkan kaum muslimin sibuk di depan dengan harta ghanimah. Makanya ini diantara faedah besar ya yang bisa kita ambil, fitnah harta adalah fitnah terbesar. Ya, bahkan menimpa sahabat Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan oleh Allah, dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka bermaksiat kepada Allah. Allah mengatakan wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbu. Kalian telah bermaksiat setelah melihat apa yang kalian cintai. Kira-kira mereka itu cinta apa? Apa yang mereka lihat di bawah? Dunia jelas, ghanimah. Ya kan dari atas itu udah jelas tadi. Ghanimah. Ya. Subhanallah, wa asaitum, kalian telah bermaksiat kata Allah. Dan maksiat inilah yang akhirnya menyebabkan tewasnya atau musibah yang terjadi pada kaum muslimin saat perang Uhud. Ya. Akhirnya kacau terjadi. Bahkan ketika itu juga Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia di kejadian itu. Akhirnya banyak orang-orang yang terpecah. Ya, fokusnya. Ada orang yang mengatakan, udahlah ngapain lagi kita berperang, gak ada gunanya, Nabi Muhammad udah mati. Ya, akhirnya sebagian kabur. Ya, meninggalkan medan perang. Ya, sebagian lagi membuang persenjataannya. Senjatanya udah dibuang, udah gak ada gunanya lagi perang. Nabi Muhammad udah mati kok. Ya, kaum muslimin ada yang tetap tegar, tetap perang. Ya, kemudian yang keempat, ada yang di lingkaran Nabi Muhammad SAW yang terus berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW. Itu sekitar mereka ada 9 atau 14 orang. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, dan beberapa yang lainnya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW waktu itu ya terluka dengan luka yang begitu luar biasa. Ya, pipinya sobek, giginya pecah, dahi beliau berdarah. Ya, Nabi juga kemudian terjatuh ke dalam lubang yang digali orang-orang kafir Quraisy. Ya, oleh karenanya
eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan perkataan yang akhirnya kemudian ditegur oleh Allah. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahu. Bagaimana mungkin suatu kaum yang akan beruntung sedangkan mereka melukai wajah nabinya, ya, dan mematahkan wakasharu rubaiyatahu, dan mematahkan giginya, gigi geraham beliau itu patah, ya. Lalu kemudian wa huwa yad'uhum ila Allah, padahal nabi itu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad mengatakan demikian. Mereka tidak akan beruntung, ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Wahai Nabi Muhammad, tidak ada urusan campur tanganmu, ya. Baik mereka bisa dapat hidayah atau tidak, itu terserahku, ya. Baik Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka, yaitu orang-orang kafir yang berada di medan Uhud itu, ya. Memang mereka adalah orang-orang yang zalim ketika mereka melakukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ternyata benar, memang hidayah itu bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Semua pemimpin atau pembesar orang-orang kafir di perang Uhud masuk Islam. Semua. Abu Sufyan, pemimpinnya, masuk Islam atau tidak? Istrinya siapa? Masuk Islam nggak? Masuk Islam. Wahsy masuk Islam nggak? Walaupun dia bukan pembesar, tapi dia masuk Islam. Siapa lagi? Khalid bin Walid masuk Islam nggak? Masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan urusan Muhammad. Ya, jangan mengatakan bahwa mereka itu tidak akan dapat hidayah, jangan. Ternyata di kemudian hari mereka dapat hidayah. Ini adalah faedah di antara faedah besar di perang Uhud. Ya, fitnah harta yang melalaikan dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada kesempatan ya yang baik ini. Dan tidak lupa tadi saya lupa ya, yaitu Ikrimah, anaknya Abu Jahal juga masuk Islam. Ya, anaknya Abu Jahal, bapaknya kan jelas mati. Ya. Barakallahu fikum, semoga sedikit ini bermanfaat. Ya, dan jangan sampai ya kisah ini menjadi olok-olok kepada para sahabat, ya, karena kisah ini kadang dijadikan oleh orang-orang yang benci sahabat untuk menyulut permusuhan kepada sahabat. Karena apa? Mereka hanya membaca kisah di awal, tidak membaca akhir surat. Ya, Allah mengatakan dalam akhir surat, walaqad afa ankum. Allah sudah maafkan mereka. Allah sudah maafkan mereka. Jelas. Kenapa Allah bawakan kisah ini? Memberikan pelajaran bagi kita. Ya, tapi Allah sudah maafkan mereka. Para sahabat andilnya lebih besar daripada kesalahan yang sudah mereka lakukan. Maka udah jangan celah sahabat. Makanya orang yang mencela para sahabat, para ulama mengatakan orang tersebut kafir, keluar dari Islam. Ya. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.